Setelah nanti kita dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing, telanjang, badan sesuai dengan karakter kita, ada yang monyet, ada yang ular, ada yang kuda, segala macam. Maka kemudian pada hari itu setelah kita dihisab, yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia itu akan dikumpulkan ashtata. Ashtata itu artinya bertingkat-tingkat, berlevel-level. Kenapa disebut bertingkat-tingkat? Nanti di hari kiamat kita itu posisinya bertingkat-tingkat, liyurau a'malahum, agar mereka mengetahui dan melihat kualitas amal mereka. Kenapa disebut bertingkat-tingkat? Karena begini, surga dan neraka itu banyak pintu. Surga dan neraka. Kalau surga, masing-masing pintu itu menunjukkan level kenikmatannya. Ya ibarat kos-kosan lah. Kalau yang 500.000 pakai kipas, toiletnya di luar. Kalau 1 juta, toiletnya di dalam. Kalau 1,5 juta plus AC dan TV. Nah, kira-kira surga begitu. Masing-masing tingkatannya. Nah, sementara neraka juga begitu. Ada pintu dan tapi ini jangan dibikin nanti di surga. Kok di surga pakai kipas Ustaz? Enggak, lebih nikmat lagi. Ini ilustrasi aja. Nah, ternyata neraka juga begitu. Ada pintu-pintunya dan level pintu itu menunjukkan level siksaannya. Ibarat lah. Ini ada yang cuma ditusuk pakai jarum. Ini agak gede dikit pakai paku. Ini lebih gede pakai anak panah. Ini paling gede pakai tombak. Nah, kira-kira begitulah. Nah, cuma pintunya itu bukan berderet ke kanan atau ke kiri. Disebut dalam ayat ini ashtata. Ashtata itu bertingkat ke atas atau bertingkat ke bawah. Itulah mengapa ulama mentafsirkan nanti di hari kiamat surga itu levelnya bertingkat ke atas. Makin tinggi level surganya, semakin besar kenikmatannya. Sementara kalau neraka itu bertingkat ke bawah. Semakin dia berada di tingkat paling bawah, dia akan yang semakin menderita. Salah satu neraka yang paling bawah adalah wail, yang tempo hari pernah kita kaji, fawailul lil musallin. Paling bawah. Ibarat ini teko pemanas air. Ketika kita nyalakan api, yang mendidih dulu paling bawah atau paling atas? Bawah. Maka ketika api neraka itu menyala, yang paling bawah itu yang lebih dulu merasakan panas. Sudah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dipertegas lagi. Maka barang siapa yang beramal dan amalnya itu adalah kebaikan, maka yarahu, akan diperlihatkan nanti kebaikannya oleh Allah. Bukan hanya kebaikannya aja yang diperlihatkan, tapi balasan kebaikannya. Tapi sayangnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil biji zarrah sekalipun, maka yarah, akan nanti diperlihatkan dan akan Allah berikan balasan. Makanya nanti kita di akhirat kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa menolak karena semuanya sudah ditampilkan. Dan yang menonton tampilan kita, yang menonton tayangan kita sepanjang hidup, itu bukan cuma kita, seluruh orang yang antri di padang mahsyar itu. Miliaran manusia dikumpulkan di tempat yang sama, padang mahsyar. Tapi jangan disalahpahami. Dulu ada zamannya, Ustaz, kita harus segera belajar bahasa Minang, Ustaz. Kenapa? Loh, kan hadisnya nanti kan kita dikumpulkan di padang. Bukan padang yang itu. Bukan padang Sumatera Barat, padang mahsyar. Jadi nggak perlu belajar bahasa Minang. Kalau ternyata orang Minang, alhamdulillah. Tapi bukan padang yang itu. Kenapa disebut padang? Karena nanti tempat itu sepanjang mata memandang itu nggak ada bukit dan nggak ada nggak ada lembah. Jadi datar aja sepanjang mata memandang. Di situ miliaran manusia nanti berkumpul antri satu persatu untuk dipertontonkan amal perbuatannya sepanjang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ulama sampai mengingatkan kepada kita, pastikan apa yang kita lakukan selama hidup
tidak membuat kita malu apabila itu nanti ditayangkan di akhirat dan disaksikan oleh manusia. Usahakan apa yang kita lakukan sepanjang hidup membuat kita tidak malu apabila nanti amal itu ditayangkan di akhirat dan disaksikan oleh miliaran manusia.